tidak mau menyerap aspirasi daripada masyarakat Nahdien yang ada di akar rumput. Maka disinilah ya letak daripada PBNU ini bukan lagi PBNU yang dulu, tetapi PBNU sudah dikuasai oleh beberapa ekor babi lain. Monggo silahkan. Saya kira betul, host. Saya kira itu betul. Karena saya juga sepakat dengan intelektual NU bahwa saat ini atau periode ini adalah kepemimpinan NU terburuk saat ini. Saya sepakat dengan para intelektual muda NU. Karena faktanya seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Mereka sudah disusupi oleh kaum Balawi. Dengan adanya Lutfi bin Yahya itu kan luar biasa dampak kerusakan daripada NU ini. Kita harus keras juga bicara tentang ini karena kita bicara itu berdasarkan data dan fakta. Kenyataan itu memang pahit, tapi harus tetap kita suarakan karena itu sangat memprihatinkan bagi saya sebagai kaum Nahdien atau NU akar rumput. Itu saya kira betul, tidak salah ketika host ini memberi tema adalah PBNU sudah dikuasai Kabit. Itu luar biasa. Ketika adanya Lutfi bin Yahya masuk ke struktural NU, luar biasa. Mereka menciptakan muhibin yang akut, yang justru sudah menjadi ketua umum dan ketua-ketua di PBNU. Itu sangat memprihatinkan. Sangat berat memang perjuangan kita kaum Nahdien ini untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kami tidak putus asa akan terus berjuang menyuarakan hal ini. Demi generasi PBNU dan generasi bangsa Indonesia terkhusus umat Islam yang sudah jelas-jelas kita sudah diacak-acak ini. Agama Islam, ajaran Islam yang sesungguhnya sudah dibelokkan sedikit demi sedikit oleh para kabib-kabib Balawi. Kita harus keras menyuarakan ini, host. Lanjut. Pakat. Silakan Kiai Nusantara. Berdoa saja semoga informasi yang Host terima itu terus bergulir dan memang saya juga sowan para kiai itu sudah menemukan sudah membahas, bukan menemukan, sudah membahas kriteria Rois Am itu bagaimana. Salah satunya yang saya dengar tuh begini, harus ahli strategi, alim, sama warok wirai. Itu yang diusulkan. Itu yang diusulkan, Host, dari salah satu kiai yang sudah saya sewani dan beliau mengatakan begitu. Lanjut. Ya. Silakan ditanggapi, monggo. Silakan. Iya. Gini, host. Kalau benar apa yang disampaikan host itu memang sangat disayangkan lah. Sangat disayangkan. Ketika umat di kalangan Nahdien ini lagi berpolemik dengan klan Balawi. Pakai lagu Sholawat Sindudurur ya, ingat. Lah makanya itu, host. Itu kan amat disayangkan. Seharusnya tidak begitu, terlepas isinya masih diyakini benar atau tidak. Seharusnya lebih menghargai umat yang sedang berpolemik ini. Nabi itu, host, setiap ngimami sholat, kalau makmumnya itu ada putrinya Abu Lahab, tidak pernah membaca surat Al-Lahab itu. Itu Nabi gitu loh. Padahal itu sudah jelas lah. Tabat yada Abi Lahab wa tab itu kan jelas menceritakan Abu Lahab. Tapi itu nggak pernah dibaca ketika Nabi mengimami dan putrinya ada makmum putrinya itu putri dari Abu Lahab yang kebetulan juga Muslim itu. Ya menjaga perasaannya. Itu yang terjadi. Ini kan berbeda dengan PBNU yang sekarang. Seharusnya kan menghargai yang sedang berpolemik ini. Belum lagi ustadz-ustadz seperti ini kan kemarin itu waktu kedatangan Ustadz Solmed itu pun juga masih dibaca itu. Bahkan mendatangkan Ustadz Solmed itu siapa?
Gus Idam itu. Baca ini juga gitu loh. Ini kan menurut saya apa nggak ada yang lain gitu toh, Mbak. Kita kalau dulu itu baca bersanji dan lain sebagainya kan banyak selawat itu. Betul. Itu yang seharusnya. Apa PBNU kekurangan kiai untuk ceramah? Seharusnya ini kan seakan-akan kalau kita menuduh berpihak akhirnya kan nggak salah juga kalau ini memang kita sampaikan. Toh kenyataannya seperti itu. Itu yang amat disesalkan menurut saya. Ya, tetapi ya gimana lagi kenyataannya seperti ini. Makanya kita ya kembali lagi seperti apa yang disampaikan dawuhnya Kiai Samsul Arifin tadi. Jangan diikuti kalau sudah seperti itu. Bahkan beliau mempertegas yang merusak NU itu bukan umat, bukan nahdliyin, tapi struktural PBNU. Itu beliau yang menyampaikan demikian, bukan saya gitu loh. Silakan kalau nggak percaya cari penterjemah, orang itu terjemahkan sendiri, kebetulan kan itu bahasa Madura. Saya kan nggak mau, saya juga nggak mau merubah maknanya gitu ya. Kalau memang demikian dawuhnya ya saya sampaikan demikian, cuman itu bahasa Madura gitu loh. Itu saja. Terus silakan dilanjut yang lain. Ya. Belum dilanjut. Bisa diputar, host. Bisa diputar. Oh ya. Ya, saya kirim lagi yang lebih lengkap, host. Diputar, host. Gimana? Ya, saya kirim lagi ya. Yang lebih Oke. lengkap. Tapi bahasanya Madura. Iya repot bahasanya Madura, repot bahasanya Madura soalnya. Bahasanya Madura. Suka tidak suka PBNU ya. Tidak masalah. Kan, Tidak masalah. gimana? Ya. Bahasanya Madura, nggak Diputar ngerti saja, juga. tidak masalah. Oh, diputar saja. Oke, tak putar ya. Nanti ditransit lewat jenengan, Kang. Ya, diputar saja. Ya, suka tidak suka ya, kita itu disuguhkan ya bahwa NU itu punya basis massa ya lebih daripada 50% warga bangsa Indonesia. Ya, kalau dikalkulasi jumlah itu hampir 110 juta populasi Nahdliyin di bangsa kita. Siapa yang tidak tergiur dengan ormas dengan basis massa ya kulturalnya seperti ini, 110 juta. Luar biasa kan? Dilirik oleh siapa? Semua orang. Baik dari kalangan pejabat, kalangan ulama, termasuk dilirik juga daripada kepentingan orang-orang yang ingin menyusup daripada PBN. Mohon maaf saudara-saudara kiai-kiaiku semuanya, ini kita harus bicara keras karena kita sudah dituduh loh, bahkan sekelas Rois Amdali mulut beliau, mohon maaf Kiai Romo Kiai Miftahul Akhyar, beliau berucap orang yang membahas nasabah Alawi ini sudah melakukan dosa qadzaf. Orang yang menafikan nasabah Alawi para Habib ini sudah melakukan dosa qadzaf. Berarti kalau ini dibenarkan, otomatis ini sebuah tuduhan yang sangat-sangat kejam bagi siapapun yang ada di Komal, termasuk seluruh rakyat yang meragukan nasabah Alawi. Kita menuduh orang melakukan zina loh. Ini dosa besar. Kalau ini dituduhkan dari keluar dari seorang Rois PBNU, ini ormas besar, tidak kaleng-kaleng. Terus bagaimana? Ya, yang di bawah ini kok diam? Ketika ada yang mengkritik terus kepanasan, tidak boleh. Siapapun, tidak terkecuali Romo Kiai Miftahul Akhyar. Kalau salah ya perlu diluruskan. Karena setiap insan manusia tidak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasulnya. Kalau memang keliru, kalau memang khilaf ya minta maaf.
Ini dosa qadzaf yang dituduhkan ini sangat kecil. Ini akan menjadi fitnah ya akhir zaman yang dikeluarkan daripada seorang Romo Kiai Miftahul Akhyar. Sangat-sangat ya kita kecewa. Sekelas sekali Rois Am menuduh kita melakukan dosa qadzaf. Ini nanti kita bahas apa itu qadzaf. Silakan, monggo. Kedua videonya diputar Mas biar tidak ya, dikira framing, ada. dikira fitnah. Kedua pertama videonya Rois Am tadi, yang kedua videonya Yai As'ad. Oke. Tuh, biar tidak dikatakan kita di framing memfitnah gitu aja. Oke. Video tentang Kiai Haji As'ad Samsul Arifin dulu ya. Efeknya efeknya tak buangan dulu sebentar. Ya. Ini saya nyuruh ini, mohon maaf. Demi apa ya? Mati dari titik itu. Mati aku dari atas ini ada jalur. Tapi tidak dulu mana beda kan itu tak toro. Mati gini. Montro selamat sampai. Tak toro. Kuda sekalian. Tapi salah lopot. Perang tidak dulu kan. Merugi itu. Tak usah sampean panitan. Bagus tak toro mas. Saya toro apa dulu? Saya toro asalannya. Terakhir, ngerti sampean. Nah gini ya. Atau merugi pesantrennya. Pesantrennya siapun ikhlas bina berpengetahuan namanya kampus sunnah wal jamaah kampus mana mendidik sunnah wal jamaah. Maka pas penggantinya rosak penggantinya. Umpamanya anak kuda menikah dan cek kuda rosak anak kuda menikah dan kaya. Jatoro, ya toro. Mulana membeda tu. Siapa? Engsi. Wah, dan bebe benar. Amun mustasar kenapa? Merugi tidak kah? Actionnya pada itu. Mata kasar kan karena itu. Jadi banyak mungkin kesasar. Jadi kesemakin ya kan. Semua rosak. Bahkan kan. Dunia warga itu. Tambur itu. Oke. Dunia warga itu. Ini korok-korok. Penabacaan ulama, penabacaan jahil. Takut warga itu. Ini itu sampai akhirat. Apolonga mulai di dunia sampai ke surga. Tapi saya tak betul, saya tak benar, tak kurusik. Ya, sepotongnya seperti itu ya. Monggo ditanggapi dulu Yai. Saya tak cari videonya tuduhan qadzaf. Monggo Yai kita. Sebentar, ini biar ditranslate oleh yang Pitagoras sebelum dibuka video yang tentang Rois Am. Intinya beliau menyampaikan baik PBNU atau siapapun termasuk beliau sendiri, kalau tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah itu jangan diikuti. Bahkan kalau ada pesantren yang sudah dibangun sedemikian lama, termasuk putra beliau, nanti setelah beliau kan masih hidup itu menyampaikan, kalau memang ajarannya yang diajarkan bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, jangan diikuti. Jangan diikuti, itu pesan beliau. Dan beliau di akhir itu sampai menyatakan begini,
Sebenarnya kalau umat itu tidak ada yang salah. Yang salah itu kadang-kadang yang bisa membelokkan itu justru para ulama, para kiai, juga struktur di PBNU itu sendiri. Itu kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang salah gitu loh. Terima kasih. Ya, monggo lanjut ditanggapi dulu. Tadi saya tak cari videonya Kiai Miftahul Ahyar. Monggo lanjut dulu. Santri Langit, Pak Dul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Santri Langit, monggo. Kalau saya menanggapi, saya kira kurang pas. Soalnya saya kurang bisa tahu bahasa Madura itu. Jadi yang Madura aja dulu lah. Soalnya saya memang nggak paham dengan bahasa Madura itu, kurang paham. Ya intinya mungkin yang disampaikan oleh Bang Pitong ya itu ya seperti itulah kurang lebihnya, bahwa NU ini yang menyasarkan itu biasanya malah pemimpinnya, bukan kalangan bawah. Kalau kalangan bawah itu ya ngikut apa pemimpinnya. Soalnya yang banyak terjadi memang di kalangan NU sendiri, terkadang setelah merasa besar di NU maka diseretlah pengikutnya ke partai. Itu aja. Makanya itulah yang bikin salah terkadang. Jadi maaf, itu aja menurut saya. Sebentar. Ya, silakan. Mungkin Pak Baik. Dul. Oh, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Waalaikumsalam. secara spesifik ya, menjurus kepada salah satu organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap ulama-ulama yang para pemimpin kita ya. Pada awalnya PBNU itu telah melakukan tindakan yang sangat tepat, yaitu himbauan dari ketua PBNU itu kan pernah menarik buku-buku yang disinyalir ya melenceng dari apa yang sudah dipakamkan, termasuk dalam sejarah-sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Itu saya sangat mengapresiasi sekali terhadap beliau, ketua umum ya. Tapi sayangnya kok tidak dilanjutkan. Setelah ditemukan apa ajaran-ajarannya yang menyimpang, doktrin-doktrinnya yang sangat hebat lebih dari apa yang dia himbaukan awal, itu kok nggak dilanjutkan gitu. Jadi ini setengah hati ya. Saya sangat menyayangkan, apalagi ada tokoh yang menyatakan bahwa kalau orang yang salah satu ini, kalau tidak salah ini, mudah-mudahan nggak salah, itu ketua dari Pak Miftahul Ahyar ya, yang menyatakan bahwa seandainya ada orang yang membicarakan tentang nasab itu seorang benar ya, nggak benar, mendingan membicarakan masalah nasib, sementara Pak Alawi ya membicarakan nasab itu berkaitan dengan nasibnya ya, seperti itu. Nah ini seolah-olah kami yang di akar rumput ini merasa, lah apa iya sih pemimpin kita yang sudah diamanati untuk mengayomi umatnya, yang untuk mengayomi warganya, apa mereka tidak pernah melihat secara real yang ada di bawah ini seperti itu. Saya sampai Masya Allah, ada apa ini dengan salah satu tokoh yang semisal ini, dan yang mungkin yang lain-lainnya masih banyak seperti itu. Saya memang belajar ya, belajar dari bawah, mengamati tentang perilaku
yang sekarang ini lagi kita bicarakan ini. Habib-habib itu datang ke kampung-kampung, itu yang saya alami itu, merayu para kiai dan ngalem-ngalem yang setinggi langit. Terus terang saja, ini kaitannya dengan itu tadi yang sering pernah saya sampaikan, itu di simbiosis mutualisme mereka seperti itu. Dia sebelum mendatangi masyarakat itu mendatangi tokohnya. Betul apa yang disampaikan tadi itu tadi, bahwa rusaknya organisasi ini dan rusaknya Islam ini tuh bukan karena masyarakatnya, tapi karena tokohnya. Itu seperti itu. Saya sependapat dengan ungkapan itu, karena berdasarkan yang saya alami dan saya amati semacam ini. Saya terus terang aja nggak punya apa istilahnya, nggak punya punya kepentingan apa. Wong saya akun TikTok aja, asal saya bisa masuk ke room kayak gitu. Saya keluar dari TikTok room itu juga saya istighfar, apa yang saya dengarkan apa benar, apa yang pernah saya ucapkan apa benar apa tidak, karena lillahi ta'ala saya ucapkan semata-mata biar masyarakat itu tercerahkan dengan adanya narasi-narasi panjenengan semua yang punya ilmu gitu, seperti itu. Ya, sangat sekali saya miris sekali dengan tokoh-tokoh yang merasa seolah-olah tidak tahu menau ya. Apa mereka sudah menikmati dengan itu tadi, simbolisis mutualisme itu tadi. Karena memang itu tadi saya banyak bergaul. Kalau toh sekarang hari ini itu ada kejadian seorang Gus meninggal di Kediri sana, walaupun saya tidak saya tuh takdim sekali dengan kiai. Mungkin saya itu ke Pondok Peloso, walaupun toh mampir aja, mungkin kurang lebih saya 4 kali saya tidur di tempat itu tadi, pondok yang sebesar itu ya. Pernah ke sana, pernah ketemu juga dengan Pak Hashim Musyadi, ada pada haflah, Pak Gus Dur juga pernah. Berarti seperti itu, tokoh-tokoh yang kita sudah wafat itu tadi, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan kepemimpinan PBNU yang sekarang ini ya dan yang akan datang ya bisa, itu istilahnya apa, pemerintah ini kan sekarang diam ya, harus dari mana ini ya, harus dari mana ini apa mengurai ini tadi. Tapi kalau toh misalnya memaksakan itu tadi sebenarnya untuk masuk kepada ranah tesis itu tadi, sebenarnya sudah selesai. Tapi yang kita rasakan ini adalah itu tadi ya. Dan kita juga nggak tahu kan dari sana itu misalnya sekarang ini diam ya, yang bercuap-cuap itu kan selalu kibinnya kan Habibnya ini sekarang sepi, nggak ada ucapan apa-apa, kecuali memang hanya masuk ke ranah politik, ranah nasional yang mungkin banyak terjadi. Tapi kalau ranah ini tadi seputar Gegeran Lasep, malah dia sebenarnya udah tiarap sebenarnya, karena nggak ada yang perlu dibahas lagi sebenarnya. Iya, memanfaatkan kibin-kibinnya itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini bisa ya menambah narasi untuk modal para kiai ini, bernarasi yang mungkin lebih bagus ya, istilahnya punya ide-ide yang, karena pembahasan ini tuh memang secara spesifik menyebut PBNU ya. Jadi apakah harus PBNU itu tadi turun tangan, apa memang ini perlu diadakan gimana, itu harus bagaimana, jenengan mungkin tahu ya, yang mungkin punya santri, punya masyarakat ini kan sebenarnya miris sekali dengan akar rumput ini tadi, yang cuman hanya nggak pakai golok aja sebenarnya. Alhamdulillahnya nggak pakai perang aja, nggak pakai apa, tapi memang narasinya itu ya sebenarnya menjurus ke sana. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya gitu aja, host, silahkan ya lanjut.
Sebelum dilanjut dengan yang lainnya, itu tadi dawuhnya silakan. Makasih, Kiai Pak. As'ad, Bang. Kiai As'ad Samsul Arifin, salah satu pendiri NU, sesepuh NU lah. Beliau sudah tiada sekarang. Dan beliau itu kan menyampaikan secara esensi, artinya beliau itu tidak menjual sami'na wa ta'na. Itu kan yang memang kadang sebagian itu memahami itu secara overdosis kadang. Itu mungkin ini menyadarkan bagi kita. Beliau menyampaikan jangan ikuti kalau salah, termasuk saya. Itu kalau diterjemahkan artinya beliau itu enggak seperti inilah ya. Beliau itu pedomannya ya pada kitab. Dan ketika nanti seandainya ada pondok pesantren, aswaja dan lain sebagainya justru tidak mengajarkan, bertentangan dengan aswaja, tidak sesuai. Seandainya saya meninggal, anak saya nanti jangan diikuti. Itulah beliau menyampaikan seperti itu ya. Itu beliau. Tetapi kadang-kadang ketika dihadapkan dengan yang terjadi saat ini, realitanya ya seperti ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk selalu terjaga iman kita sesuai ajaran yang kita anut, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dilanjut, host. Iya, nyari video kan nggak temu ya, waduh. Tak cari-cari, aku sudah tak simpen, berarti tak setik juga. Tak tentu akan biang atau tak budai. Ya tetap intinya pernah diluruskan juga oleh Kiai Ghalib Sahuri dari Pamekasan Batu Ampar ya. Jadi dosa qadzaf itu tuduhan zina, liwat dan nafiun nasab, ya menafikan nasab. Itu kalau nasab yang qorib ya yang dekat, seperti saya itu tetangganya Pak Guru Pitagoras, bentino awor ya tonggo cerak, nek ngerti nek Pak Pitagoras ki yo nikah di bojo ya, hasil daripada pernikahan punya anak jenenge Imam. Imam ini begitu lahir terus saya menafikan Imam itu dudu anak Pitagoras. Lah ini ya, ini sudah nafikan nasab. Mosok wong jelas Iman ini anaknya Pitagoras sama istrinya. Kalau saya menafikan itu saya melakukan qadzaf, menuduh zina kepada istri daripada Pitagoras, seolah-olah ini sudah selingkuh, dan keturunan daripada Imam ini bukan anak daripada Pitagoras. Lah kalau Ba'alawi nasab jauh, kalau memang bilang ilmi ya dengan kajian ilmu ya ndak apa-apa, kajian ilmu nasab, sejarah, filologi plus dikolaborasikan dengan ilmu genetik.